kota tersebut dari gelap gulita jelas jahiliyah menuju barakah negara yakni Abdul Surabaya Bagian. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat diskusi tanya jawab, dan acara yang kelima evaluasi, dan acara yang terakhir yakni penutup. Tujuh acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh acara yang kedua yakni sambutan kepada panitia pelaksana kampus Gula ini. Ustadz Fawas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillahilladzi azimatul umur wa maqalituha wa bi'iradati husnul asbab wal musabbabati wa mafatihiha. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka menjalani kegiatan yang kita namai Komunitas Perpustakaan Al-Mizan dengan tema menggali makna sebuah buku lebih dari sekedar bacaan. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang kepada teman-teman baik yang dari Pondok Tafrid yang sedang saat ini masih perjalanan, kemudian teman-teman putra yang reguler, dari mbak-mbaknya Tafrid Putri, dan teman-teman yang dari Pondok Putri reguler sendiri. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Yang menjadi pembukaan dari kami selaku pustakawan Al-Mizan tentunya sudah tidak asing lagi bahwasannya kegiatan di perpus selama ini yaitu membaca buku dan dilanjutkan terkadang adalah kegiatan belajar mengajar oleh para ibu bapak guru di sekolah. Karenanya di sini saya dengan Bu Laili selaku staf perpustakaan Putri dan sekaligus Bu Jamaatun dan Bu Faro selaku ketua daripada Perpus Madrasah MTS maupun Aliyah menginisiasi mengadakan komunitas perpustakaan Al-Mizan dengan tujuan supaya perpus ini tidak hanya diisi dengan kegiatan membaca saja, tidak hanya diisi dengan kegiatan belajar mengajar saja, tetapi yang kami harapkan perpustakaan ini bisa menjadi, kalau di dalam komponen tubuh itu, sebagai jantungnya sebuah lembaga. Kalau orang itu jantungnya sedang tidak baik-baik saja, maka dipastikan seluruh anggota tubuhnya juga merasakan kesakitan. Pun halnya perpustakaan ini sebuah jantungnya dari lembaga, sehingga kami harapkan
keaktifan daripada perpustakaan ini adalah dengan menghidupkan kegiatan semacam ini, sehingga menggali daripada wawasan kita yang sudah kita baca dari buku-buku yang kita baca. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwasannya negara kita, negara Indonesia sendiri itu peringkat kedua paling akhir karena minat bacanya sangat rendah, 0,001%. Kalau dibandingkan, kalau di total 1.000 orang, ya kalau nggak salah 1.000 orang yang minat baca buku itu hanya 1 orang. Karenanya di sini saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita sama-sama menghidupkan perpustakaan ini, tidak hanya membaca, juga melalui sharing-sharing seperti ini. Dan ternyata ketika saya lihat referensi yang lain, kenapa kemudian Indonesia itu peringkatnya terendah dalam hal minat buku, dalam hal membaca? Ternyata setelah ditelusuri bahwasannya penduduk, jumlah anggota di Indonesia itu kurang lebih ada berapa puluh ribu jiwa, Mas? Berapa? Ada yang tahu? 280? 270 juta jiwa. Sedangkan buku-buku yang ada itu ternyata hanya 22 ribu buku. Nah, jadi 270 ribu jiwa dibandingkan dengan 22 ribu, tentu nilainya juga sangat fantastis. Sehingga satu buku ini bisa direbutkan oleh 10 orang, bahkan 11 orang. Ya. Jadi kenapa minat bacanya orang Indonesia itu rendah? Ya karena memang dari buku-bukunya sendiri itu istilahnya kurang di-upgrade, kurang untuk dipenuhi, sehingga dari kalangan siswa sendiri itu minat bacanya rendah. Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok, teman-teman kita yang ada di pelosok desa sana, itu akses untuk meminjam buku itu jauh, ya, bisa ditempuh kurang lebih 10 km baru kemudian menemukan perpustakaan. Buku-buku yang tersedia pun juga lama-lama, ya, keluaran tahun 2000-an atau tahun 2010-an, yang itu tentunya menjadikan minat mereka rendah. Karenanya di sini semoga dengan acara yang kami selenggarakan bisa lebih menghidupkan literasi yang ada di pondok kita. Mungkin nanti dari teman-temannya Putra atau dari teman-temannya Putri, semuanya yang andil di tempat ini bisa saling sama-sama memberikan kritik dan sarannya terkait nanti apa yang akan dibahas oleh teman-teman kita yang sudah di depan menyiapkan materi. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila dalam hal sajian, dalam hal tempat dan lain sebagainya dirasa kurang mumpuni, atau dalam segi waktu menyita daripada istirahat kami semua, kami mohon maaf. Tetapi yang jelas dengan diadakannya acara ini, kami berharap semoga dari teman-teman semua dan dari teman-teman yang di luar sana itu juga tertarik untuk bergabung di acara kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih disampaikan untuk acara yang ketiga, yakni penyampaian materi sumber yang disebut.
Yang keras suaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kampus pada siang hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Ketiga kalinya, saya di sini sebagai perwakilan dari Taufik Putri akan menjelaskan sedikit tentang sebuah buku yang berjudul Semua Ada Waktunya. Nah, di dalam buku Semua Ada Waktunya ini yaitu terdapat banyak sekali motivasi bagi para pembaca untuk menawarkan inspiratif seperti menguatkan keimanan, menyampaikan tentang hal tentang kesabaran, ketegaran, dan menyampaikan tentang masalah itu pasti ada batas waktunya, dan masalah itu juga akan Allah berikan jalan keluarnya. Nah, buku motivasi ini secara umum itu adalah buku yang menginspirasikan kepada para pembaca untuk selalu bersabar dan juga selalu tetap tegar dan kuat. Nah, di dalam buku Semua Ada Waktunya ini terdapat salah satu bab, yakni yang berjudul Kapan Diminta Selalu Bersabar, Kapan Bahagianya. Nah, teman-teman, kakak-kakak, ini di dalam buku ini yaitu menjelaskan, percayalah bahwa Allah itu memiliki cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam buku ini juga kita diajarkan untuk selalu bersabar. Juga di dalam buku ini menggarisbawahi bahwa kita itu harus bersabar walau awalnya itu pahit, tetapi dalam waktu yang sedikit juga kita itu harus tetap bersabar. Nah, kalau ditanya kenapa sih harus bersabar mulu? Nah, itulah yang namanya hidup. Pasti di dalam hidup itu banyak cobaan dan tantangan. Nah, bagaimana cara untuk membuat perasaan menjadi bahagia? Yang pertama yaitu jangan berharap pemberian orang lain. Nah, kalau bisa itu kita itu harus tangan di atas ya, jangan tangan di bawah. Nah, yang kedua yaitu jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita itu harus bisa melihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas saja. Dan yang ketiga yaitu kita itu harus mensyukuri nikmat, walaupun nikmat itu sekecil apapun, seperti nikmat sehat, nikmat iman, nikmat apapun. Kehidupan itu bukanlah perlombaan, tetapi kehidupan itu bukan untuk masalah perbandingan juga. Nah, di dalam buku ini menjelaskan juga tentang bagaimana menyikapi cara orang yang membuat perasaan kurang nyaman terhadap kita. Yang pertama yaitu mengendalikan emosi. Belajarlah mengendalikan emosi. Jangan meluapkan semua amarah kita terhadap orang yang tidak menyukai kita. Yang kedua yaitu mengambil jeda terlebih dahulu sebelum bertindak. Yang ketiga yaitu menjauhi orang-orang yang toksik. Nah, di sini itu menjauh itu bukan memutus tali persaudaraan, tetapi juga kita harus menjaga jarak dengan orang yang seperti itu.
tetapi kita juga harus mempunyai sikap yang baik, sikap yang sopan juga terhadap orang yang itu. Dan yang keempat yaitu memaafkan bagi orang yang tidak menyukai kita. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara mem- dengan cara kalau orang itu mengkritik kita itu harus bisa menerimanya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua. Dua. Saya jeda dulu. Dalam kita sebutkan dijelaskan tentang sabar. Nah, sementara sabar itu bertentangan sama sifat anak zaman sekarang. Apakah di dalam buku tersebut ada solusi bagaimana upaya kita dalam menyikapi sifat-sifat anak zaman sekarang? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Nah, terus seberapa rekomen ini narasumber ini seberapa rekomen untuk semua orang halayak umum, nggak cuma orang yang suka membaca doang, tapi juga orang yang nggak suka membaca, supaya dapat motivasi. Pertanyaannya gimana cara buku ini kayak mengubah gitu, menginspirasi semua orang. Jadi ya namanya belajar itu kan nggak semua orang maksudnya ya. Dan beberapa orang yang baca buku ini. Jadi ya kita udah dibaca sebagai motivasi, sebaiknya kita tuh sharing gitu apa aja yang kita dapat ilmu dari sini. Ya karena kan semua orang memang nggak punya ketertarikan membaca ya. Yang punya ketertarikan baca ya Sharing. coba dikasih tahu sharing itu dari sini. Oke. Jadi ya kalau orang semua belajar seperti ini jadi kayaknya nggak bisa ya. Jadi kita yang punya ketertarikan membaca di sini kita juga punya kesadaran untuk mengajak teman-teman kita ya mendengarkan ilmu dan kita baca. Oke. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan bukunya berjudul tentang sabar kan. Iya. Saya meminta solusi dari Bapak karena kita kan di sini sebagai seorang pemimpin. Saya minta solusi bagaimana cara kita tetap bersabar apabila adik-adik kita ini susah diatur. Sedangkan dari Ustadz juga selalu bertentangan dengan pendapat kita. Bagaimana solusi kita untuk selalu bersabar? Apa ya sini? Kita kan Misalnya menanggapi gak apa-apa ya. sebelum jadi Mungkin aja. pemimpin itu pasti sudah menyiapkan ya secara fisik kita, secara mental kita untuk menerima segala konsekuensi yang mungkin kita dapatkan. Jadi kita persiapkan diri kita itu untuk menerima segalanya ya. Pastinya masalah itu selalu datang. Apabila jadi pemimpin apalagi itu juga pasti susah sekali kalau kita menghadapinya. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadapi semua itu. Kita hadapi dengan pikiran yang tenang dan juga kita hadapi dengan yang tidak gegabah. Kita pikirkan baik-baik cara menyelesaikannya supaya mungkin Ada solusinya. orang yang kita ya mungkin orang yang susah diatur kan bisa menerimanya, kayak yaitu bukannya malah melawan lagi karena mungkin kita memberikan Hukuman. kita cara menyelesaikannya kurang baik terhadap dia, mungkin nanti dia seperti tidak bisa menerimanya. Jadi kita mungkin
ya bisa menyelesaikannya dengan pikiran yang tenang supaya orang yang kita berikan orang yang kita nasihati itu juga bisa menerimanya. Oke. Oke. Jadi mungkin bisa diterima jawaban